Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hilmi Salman Al-Hafid dengan NIM 25501911189 dari kelompok 5 kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan struktur molekul dan mekanisme reaksi pada sintesis obat sederhana amoksisilin. Struktur amoksisilin tersusun atas beberapa komponen utama yang saling terhubung. Pada posisi 6, terdapat rantai samping D-alpha-aminope hidroksilfenilasetat yang berperan dalam meningkatkan aktivitas antibakteri. Amoksisilin juga memiliki cincin beta-laktam beranggota 4 yang merupakan bagian paling penting karena menjadi farmakofor utama antibiotik golongan penisilin. Cincin beta-laktam tersebut terfusi dengan cincin thiazolidin beranggota 5 sehingga membentuk sistem cincin bisiklit yang khas. Selain itu, terdapat gugus karboksilat bebas pada posisi 2 cincin thiazolidin yang berperan dalam sifat kimia dan biologi senyawa. Pada posisi 3, cincin thiazolidin juga terdapat 2 gugus metilgeminal yang turut memengaruhi stabilitas struktur molekul amoksisilin. Kombinasi seluruh komponen tersebut menghasilkan struktur yang memungkinkan amoksisilin bekerja efektif sebagai antibiotik golongan beta-laktam. Secara struktural, amoksisilin merupakan turunan semisintetik dari 6-aminopenisilat 6-APA yang diperoleh dari asam 6-aminopenisilat sebagai kerangka dasar. Dengan penambahan rantai samping aminope hidroksifenilasetil pada gugus aminonya. Modifikasi ini memberikan amoksisilin spektrum antibakteri yang lebih luas dibandingkan penisilin G. Amoksisilin juga mengandung beberapa gugus fungsi yang berperan penting dalam aktivitas dan sifat kimianya. Gugus fenil atau cincin aromatik memberikan kestabilan struktur dan memengaruhi interaksi dengan target biologis. Gugus amino primer NH2 meningkatkan kelarutan dengan air serta membantu peningkatan dengan reseptor bakteri. Gugus fenolik OH meningkatkan kelarutan dan mendukung profil farmakokinetik obat. Gugus amida CONH menghubungkan rantai samping dengan sistem cincin utama serta menjaga kestabilan struktur. Cincin beta-laktam merupakan bagian terpenting yang bertanggung jawab atas aktivitas antibiotik amoksisilin dengan menghambat pembentukan dinding sel bakteri. Selain itu, terdapat gugus karboksilat COOH yang berperan dalam peningkatan pada enzim target dan distribusi obat dalam tubuh. Atom sulfur dalam cincin thiazolidin berfungsi sebagai bagian kerangka struktur dan turut memengaruhi sifat kimia serta metabolisme amoksisilin. Selanjutnya, hubungan struktur dan sifat amoksisilin dapat dijelaskan melalui 3 aspek utama. Pertama, kelarutan amoksisilin memiliki sifat zwitterionik sehingga cukup mudah larut dalam air dan dapat diserap dengan baik oleh tubuh. Gugus amino dan karboksilat pada strukturnya juga membantu meningkatkan kelarutan serta menjaga kestabilan obat dalam suasana asam lambung. Kedua, interaksi antar molekul. Berbagai gugus fungsi seperti amino, NH2, hidroksil OH, karboksilat COOH, dan amida CONH memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen dengan molekul air maupun sesama molekul amoksisilin. Interaksi ini berpengaruh terhadap kelarutan, bentuk kristal, dan proses absorpsi obat di saluran pencernaan. Ketiga, stabilitas. Aktivitas amoksisilin sangat bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam. Cincin ini dapat mengalami hidrolisis pada kondisi asam atau basa yang kuat, sehingga obat menjadi tidak aktif. Selain itu, enzim beta-laktam yang dihasilkan oleh bakteri resisten dapat merusak cincin beta-laktam yang menurunkan efektivitas amoksisilin. Paparan suhu tinggi dan sinar ultraviolet juga dapat mempercepat proses degradasi obat. Selanjutnya, ada mekanisme pembentukannya. Pertama-tama dilakukan pembentukan asil klorida. Mekanisme pembentukan asil klorida diawali oleh serangan pasangan elektron bebas atom oksigen pada gugus karboksilat
terhadap atom sulfur dari tionil klorida SOCl2, sehingga terbentuk senyawa perantara yang reaktif. Selanjutnya, ion klorida Cl menyerang atom karbon karbonil dan membentuk intermediat tetrahedral. Intermediat ini kemudian mengalami penataan ulang dan eliminasi, menghasilkan asil klorida RCOCl sebagai produk akhir. Selama proses tersebut, terbentuk dan terlepas gas sulfur dioksida SO2 dan hidrogen klorida HCl, sehingga reaksi berlangsung lebih efisien dan mengarah pada pembentukan produk asil klorida yang sangat reaktif. Kemudian, dilanjutkan pembentukan amoksisilin. Mekanisme pembentukan amoksisilin atau reaksi asilasi berlangsung melalui substitusi nukleofili asil. Gugus amino NH2 pada 6-apa bertindak sebagai nukleofil yang menyerang atom karbonil pada asil klorida yang membawa rantai samping D4 hidroksifenilglisid. Serangan ini menghasilkan intermediat tetrahedral yang bersifat tidak stabil. Selanjutnya, intermediat tersebut melepaskan ion klorida Cl dan membentuk ikatan amida baru yang menjadi ciri struktur amoksisilin. Selama reaksi berlangsung, basa berfungsi menetralkan HCl yang terbentuk sehingga gugus amino tetap reaktif. Hasil akhirnya adalah molekul amoksisilin yang stabil dan netral, dengan pelepasan energi panas sebagai hasil samping reaksi. Jadi, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa amoksisilin merupakan antibiotik semisintetik golongan beta-laktam yang memiliki struktur molekul kompleks dengan berbagai gugus fungsi penting. Struktur tersebut terdiri atas atom dengan hibridasi sp2 dan sp3, serta mengandung ikatan sigma dan pi yang memengaruhi sifat kimianya. Amoksisilin memiliki 3 pusat kiral yang sangat menentukan aktivitas antibakterinya. Sintesis amoksisilin dilakukan dari bahan dasar 6-apa melalui beberapa tahapan reaksi kimia hingga terbentuk ikatan amida. Keberhasilan proses sintesis dipengaruhi oleh faktor seperti reaktivitas gugus fungsi, larut, suhu, dan pH reaksi. Selain itu, efektivitas amoksisilin bergantung pada keutuhan cincin beta-laktam, susunan ruang molekul yang tepat, serta keberadaan gugus P-hidroksifenil yang membantu meningkatkan penyerapan obat dalam tubuh. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.